A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah dan kita akan melanjutkan dengan telaah kitab dari judulnya Tanwirul Qulub yang sudah melanjutkan ini pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita akan bahas nanti mendatangkan manfaat. Sebelum kita mulai, mari kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah SWT. Sungguh peningkatan takwa ini harus kita lakukan sebelum malaikat Israel itu datang ke kita, dan kita tidak tahu kapan hadirnya beliau. Ya, kalau Kanjeng Nabi atau ada cerita Kanjeng Nabi dibandingkan dengan Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat Israel. Saya mungkin keselipan ngomong ingat. Ketika didatangi malaikat Israel, yang pertanyaannya kedua Nabi itu sama, kemudian dijawab malaikat Jibril juga sama, tapi respon kedua Nabi itu berbeda karena beda akhlaknya ini. Pertanyaannya itu begini, Kanjeng Nabi nanya, sampean kesini itu dalam rangka apa? Silaturahmi atau mengerjakan tugas? Jawabnya malaikat Israel itu, saya dua-duanya, ya silaturahim, yang menjalankan tugas. Loh, silaturahim ini tak menjalankan tugas ini kan piar-piar Pak ya. Masya Allah. Malaikat Israel menjawab begitu itu loh, kedua Nabi ini berbeda responnya. Nabi Muhammad itu menjawab begini, kalau itu sudah perintah Gusti Allah ya silahkan monggo. Tapi Nabi Ibrahim berbeda. Sampean ini bagaimana? Kan tahu kalau menjalankan tugas menyebutnya apa? Saya itu Khalilullah. Masa saya akan disakiti oleh Allah? Dijawab begitu. Artinya kan beda dengan jawaban Kanjeng Nabi. Ya malaikat Israel nggak punya ilmu, ya bingung dia begitu itu. Matul ke Gusti Allah. Ya Allah, ini gimana ini kok menjawab begini, saya nggak bisa meneruskan. Terus diajari oleh Allah, katakan pada dia, masa orang yang mencintai pengen ketemu yang dicintai kok tidak mau, itu gimana gitu. Hanya logika saja, tapi itu mencerminkan akhlak, betapa takdimnya kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim masih membantah gitu. Begitu ajaran Allah disampaikan kepada Nabi Ibrahim, ya sudah kalau begitu, senang saya katanya gitu. Padahal kan sama konteksnya Pak, akan dicabut nyawa gitu. Nah, kita itu tidak tahu kapan akan dicabut nyawa. Dan saya sering menyampaikan ke kawan-kawan, ada dua strategi ketidaktahuan kita itu, kita sikapi dengan ikhlas dan kita sikapi dengan perjuangan yang luar biasa, karena kita tidak tahu. Kita perjuangan, kita ibadah ini tidak separuh-separuh gitu, karena kita tidak tahu. Dan kita sikapi dengan mohon maaf yang sampai sekarang itu belum siap.
Mari kita siapkan sekarang. Nggak usah ditunda nanti atau besok. Ini perubahan sikap. Keberanian ini luar biasa. Karena kita tidak tahu, percuma kita kalau tidak siap kita. Kita siapkan itu menghasilkan suatu sikap yang luar biasa. Kita siap sekarang karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, dan hasilnya siap sekarang itu membuat ibadah ini tidak separuh-separuh. Luar biasa. Saya tidak ngarang Bapak, saya juga nyontoh ini. Mari kita siapkan. Kalau belum siap, ya mari kita tekuk nafsu kita ini. Itu tanda kalau kita itu napa nggih? Serius mengikuti napa sing ditakdiraken Gusti Allah. Meskipun kita ada ruang untuk ikhtiar. Pun niku mukadimah Pak, selibat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Yang lalu kita sudah membuka dengan bab awal, bab pertama, yaitu tentang hukum. Bagaimana sih hukum itu? Ada hukum wajib, ya, sudah kita bahas kemarin. Sekarang apa yang harus pertama kita pelajari? Babul awali itu bab awal. Fil ilahiyati, babul awali utawi iku nerangkan bab awal. Fil ilahiyati ing dalam sifat bangsa kepengiranan. Wa fil masail lan utawi ilahiyah. Al masailu babul awal niki, al masailu itu pira-pira masalah alati kang yubhasu den bicarakan, yang den bahas fiha dalam alati amma apa barang ta'ala kang gumantung apa mabil bil ilahi lawan pangeran. Bab pertama ini kita disuguhkan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, kepengiranan. Apa itu? Semua masalah yang terkait dengan makrifat terhadap Allah. Jadi nun sewu Bapak Ibu yang saya hormati nggih, konteks mempelajari akidah itu ada dua manhaj, ada dua cara. Cara kita itu adalah memahami makrifat terhadap zat yang akan kita sembah. Meneruskan keyakinan bahwa sudah meyakini dengan rukun iman yang 6 itu, kita awali detailnya itu bagaimana sih makrifat mengenal terhadap Allah. Itu manhaj atau jalan yang pertama. Jalan yang lain yang bukan kita ikuti itu langsung membahas rububiyah. Bagaimana kita menyembah kepada Allah. Bukan kita memahami makrifat. Terus kita diajari untuk makrifat dulu, mengenal dulu. Ini manhaj yang sangat terkenal, manhaj yang diikuti oleh Sunni. Yang lalu saya sudah matur, Sunni itu di dunia Islam ini 89,9% pengikutnya, yang sekitar 10% di luar Sunni. Jadi cara mengenal, cara beribadah supaya bagus, supaya lebih baik, itu makrifat dulu pada Allah, mengenal. Ya logikanya ya kalau kita kenal itu kan enak. Oh begini kan nonton. Bukan cara menyembahnya itu harus begini, bukan itu kemudian. Bon. Nah nanti mengenal itu bagaimana caranya? Ya ini kita akan bahas mengenal Tuhan itu dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Ini logika mantek kula panjenengan, kita semua itu dibatasi, jangan membahas zatnya, bahaslah sifatnya, cukup sudah. Kalau ada manusia kok pengen membahas zatnya, ya sampai menceng pun tidak bisa, karena kapasitas berpikir ini dibatasi, nggak akan mampu untuk membayangkan bagaimana zatnya. Kesalahan golongan-golongan yang lain itu diantaranya ada itu yang disebut mujassimah. Kelompok mujassimah itu khas Mawon Ibnu Taimiyah. Itu membayangkan Tuhan itu berjisim. Lah itu kan sudah zatnya. Loh itu sudah nggak betul.
Dadi wasi'a kursiyuhu ini misale luas kursinya ya kursine Gusti Allah sing Gusti Allah pinarak lho ngoten niku lho mboten tepak to. Padahal kursiyuh niku lafal-lafal majas, lafal-lafal sing mboten real seperti kursi yang kita lungguhi gitu tidak. Niku contoh. Ada sing membayangkan Gusti Allah berjisim berzat itu enggak boleh. Cukup memahami sifatnya. Itu salah satu contoh. Bapak Ibu yang saya hormati, wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf. Apa ayyarifa yen to weruh sapa mukallaf al wajiba ing sifat wajib, wal mustahilan sifat mustahil, wal jaizalan sifat jaiz fi haqqi maulana ing dalam hak benere bendoro kita ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah kita mengenal sifatnya Gusti Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Pertemuan ini Kang Pengger sudah disinggung bahwa wajib itu apa. Ingat niku fal wajibu wa alladzi la yasdiqul aqlu bintifai. Wajib niku sesuatu yang logika niki membenarkan dengan keberadaannya dan tidak membenarkan dengan tidak adanya, itu wajib. Wal mukallafu utai mukallaf anane wal mustahilu kebalikannya. Mustahil niku. Wal jaiz itu jaiz niku mungkin dijelaskan di ada yang kurang ya. Masyaallah. Matur suwun. Wal mukallafu utahe mukallaf huwa ya mukallaf al balighu iku wong kang baligh al aqilu kang duwe akal salimul khawasi kang slamet panca indrane walau sama senajan iku rupa panca indra pengrungu awil basara utawa panca indra pendengar peningal alladzi kang balaghat tumekahu ing alladzi apa dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa aja-ajae dakwah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakaron kana iku lanang anane wong au unsa utawa wadon. Haron iku merdeka wa'adan utawa kawula. Au insiyan bangsa menungsa au jinniyan utawa bangsa jin. Jadi yang dimaksud mukallaf yang menjadi objeknya hukum, yang menjadi orang yang harus mengikuti hukum ini disebut mukallaf. Itu apa? Yaitu orang yang baligh, yang mempunyai akal, yang indranya itu sehat. Meskipun hanya pendengaran dan penglihatan, yang ajakan Nabi Muhammad SAW itu sudah sampai. Nah, sifat yang ini kalau tidak dipenuhi salah satu, ya tidak lagi mukallaf. Misalkan yang terakhir, orang di tengah hutan nggak mendengar dakwah Rasulullah SAW, nggak mendengar tentang syiar Islam, ya nggak kewajiban. Ya mungkin saja kalau orang itu kelompok orang yang nggak mau terbuka, nggak mau dimasuki informasi sama sekali, ya wallahu alam. Itulah yang termasuk orang yang tidak kena hukum ini. Laki-laki, perempuan, merdeka maupun menjadi kawula, menjadi abdun, menjadi hamba. Jangan dikira sekarang sudah semua merdeka orang di dunia. Mungkin saja masih ada di kelompok tertentu pedesaan-pedesaan di negara Saudi sana atau negara Timur Tengah sana yang tidak mau dengan ketentuan negara, ketentuan PBB bahwa perbudakan dihapus. Itu kan negara, saya kan ikut syariah gitu. Itu mungkin menjadi dasar sehingga nun sewu saja TKW itu dianggap budak yang syadi gauli. Nah, itu mungkin namanya orang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa menungso maupun jin. Jadi jin itu juga diwajibkan menjadi objek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
jin dan manusia itu diperintahkan untuk menyembah. Oh. Jadi yang dimaksud hukum yang akan kita ajari tentang makrifat kepada Allah, yaitu orang yang mukallaf tadi. Definisinya mukallaf seperti itu tadi. Nah, umumnya kita itu sudah disiapkan oleh orang tua kita. Sebelum mukallaf, jauh-jauh hari sebelum mukallaf itu sudah diajari blek itu, sehingga ketika masuk mukallaf balik tinggal belum begitu saja. Kita bersyukur makanya kepada orang tua itu luar biasa. Kita diajari sudah siap. Bayangkan kalau baru mukallaf baru belajar, wah pontal-pontal, jelas itu pontal. Jadi konsekuensi menjadi orang iman diteruskan, didetailkan itu menjadi kekuatan akidah kita itu dengan memahami Allah, makrifat pada Allah. Sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu itu ada tata caranya, ada aturannya, dan itu di syariah, itu di fikih, itu nanti bagian kedua. Kita masih bagian pertama, yaitu makrifat pada Allah. Wal ma'rifatu ta ma'rifat al jismu iku mantep, ya ma'rifat al jismu iku mantep al mutabiku kang nyocoki lil waqi'i kelawan kenyataan andalilin saking perkara kang nuduhaken. Jadi makrifat mengetahui itu mantepnya sesuatu yang diketahui, yang cocok terhadap sesuatu atas berita dalilnya itu. Ya, nanti dikali jodoh, dikali contoh ya saya dahului contoh wujudnya Gusti Allah. Kita makrifatnya kemana? Ya kita sekarang meyakini dan itu betul, dengan kenyataannya betul. Ya kalau Gusti Allah tidak ada loh gimana wong kita adanya pabrik itu ya, adanya produk itu adanya pabrik gitu. Adanya kita sebagai produknya Gusti Allah itu berarti ada yang membuat. Bagaimana sesuatu yang ada kok dibuat dengan sesuatu yang tidak ada, ini kan tidak masuk akal nih Pak. Nah itulah cocoknya kita mengatakan, kita meyakini, kita mensifati bahwa Tuhan itu wujud, maka kenyataannya ya wujud betul dengan logika. Adapun kita indera kita belum bisa mengindra secara dohir, secara fisik itu memang masih dibatasi. Cara mengenal kita bukan dengan indera fisik, bukan dengan zatnya, tapi mengenal kita dengan memahami sifatnya. Nah, fayajibu mawajib alaina atas kita ma'asyirul balaghi. Golongan wong kang balik al-ukala kang duweni akal an na'rifa apa yen to ngawruhi kita maing bareng ajibu kang wajib laku kedue Allah taala wa malan bareng yastahilu kang mukhalaf wa ma yajuzulan bareng yajuzu kang menang apa ma'alih yen Gusti Allah ijmalan kelawan gemblengan wa tafsilan kelawan perinci. Wahai orang-orang yang balik, yang mempunyai akal, yang mukallaf tadi, wajib kita mengetahui segala sesuatu yang wajib terhadap Allah, segala sesuatu yang mustahil terhadap Allah, segala sesuatu yang jaiz terhadap Allah, baik secara holistik, secara gemblengan, secara keseluruhan, secara global, watafsilan maupun secara rinci. Secara global wajib, secara rinci juga wajib. Tapi nun sewu saja, terkadang ya saya yakin orang di dunia ini kan belum semuanya ngerinci gitu ya. Nah, beruntunglah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mempunyai kesempatan, diberi kesempatan untuk mempelajari, memutolaah gimana sih rincinya itu. Gitu. Fal ijmalu mengkau ijmal
anak takida, ini definisi ijmalan itu seperti apa, globalnya itu seperti apa. Anak takida iku yo dikatakan kita anallaha taala satemene Gusti Allah taala mutasifun iku zat kang den sifati bikulli kamalin kelawan saben-saben kasempurnaan wa munazzahun lan den bersihaken an kulli naqsin saking perkara saben-saben perkara kekurangan. Jadi wajaizun lan wenang alih atas Gusti Allah fi'lu kulli mumkinin wajaizun lan iku wenang ketuwe Gusti Allah apa fi'lu utawi fi'lu kulli mumkinin saben-saben agawe kang mungkin autartuhu utawi ninggal. Ya, terus sing dimaksudkan ijmalan global itu kita harus meyakini bahwa Gusti Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Setiap sifat kesempurnaan itu punya Allah. Dan wa munazzahun an kulli naqsin dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Enggak ada kekurangannya Gusti Allah itu. Kalau kita sekilas saya melihat mengingatkan, ingat ketika Allah niki mendetailkan salah satu sifat wajib Gusti Allah nggih ing belakang wonten kudrah wonten iradah. Kudrah itu kekuasaan, iradah itu kehendak. Ya, kalau bahasa kasarnya kita itu kemampuan dan kemauan. Nah niki lho kudrah kekuasaan Gusti Allah itu bisa menjawab seimbang, bisa menjawab iradah Gusti Allah, kehendak Gusti Allah. Mari kita bayangkan sebelum Allah menciptakan alam dan seisinya ini, itu kan tidak ada apa-apa. Karena alam dan seisinya ini bersifat baru, ada awalnya. Kalau sifatnya Gusti Allah tidak baru, kidam, azali, tidak ada awalnya. Nah, kita bayangkan kudrah Gusti Allah, kemampuan Gusti Allah itu bisa ngimbangi kehendaknya Gusti Allah ketika menghendaki pengen bikin alam. Luar biasa. Enggak ada bahan apa-apa, enggak ada teori, enggak ada prosedur, enggak ada cara. Gusti Allah mampu ngimbangi kehendak Gusti Allah menghendaki menciptakan alam. Luar biasa niki mboten saged dibayangkan manungsa. Alam niki kan enten syahadah, enten ghaib. Sing syahadah mawon kita ini kewalahan memahami. Ilmu pengetahuan tem alam tem dunya niki lho. Saipiti-piti dereng enten memahami ciptaane Gusti Allah sing syahadah. Napa malah sing gaib nggih malah mboten terjangkau oleh logika. Nah, caranya merespon yang gaib itu kita tangkap dengan keimanan. Mboten usah di logikakan sampai menceng nggih mboten saged. Hukum santet kok mau ditulis, itu termasuk gaib, enggak bisa. Nah, sing syahadah itulah yang diberikan oleh Allah untuk bisa dipelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, yang syahadah saja itu kecil sekali yang kita pahami apabila kita bandingkan dengan keseluruhan syahadah ini. Saya sering mencontohkan, ada ayam jajar dengan kambing, dengan petok. Podo syahadah, tapi itu ada alam sendiri. Yang satu mbek, yang satu petok. Ini nggak nyambung, ini bahasanya beda ini. Alamnya beda. Dimensinya beda, dimensi kambing dengan dimensi niki sing syahadah mau. Napa malih sing gaib murni, Bapak Ibu yang saya hormati. Itu detailnya nanti secara global rumiyin kita harus meyakini bahwa Allah itu sempurna dalam sifat kesempurnaannya. Tidak ada sedikit pun yang
kekurangan, dibersihkan dari kekurangan-kekurangan. Kan enten niku logika sing nakal. Lho sing gawe pangeran sapa? Lho ngoten. Ini kan nakal. Terus dibantah kalian ingin sifat berikutnya, Gusti Allah itu nggak ada awalnya, jin nggak ada yang buat. Nah, niku pinter, masya Allah luar biasa. Pancen kita niki asli niki saking Gusti Allah. Dijelentrehkan Kanjeng Nabi dibantu dijelentrehkan ulama-ulama niki dijelasaken kitab Aqaid, disebut sing paling sederhana niku kitab Aqidatul Awam. Akidah yang awam niku nggih melajari sifat-sifate Gusti Allah sing 50 sifat 50 totale. Sifate Gusti Allah niku enten sekawan 41, sifate Nabi 9. Sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Jadi 41 kangge untuk Allah. Terus sifat Nabi wajib sekawan 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. Jadi 9. 41 ditambah 9 dados 50. Tiang Jawa rumiyin pelajar rosik nggone aqaid 50. Itu maksudnya. Dan itu ada di kitab Aqidatul Awam sing berupa nandoman abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Niku sing ngajari Kanjeng Nabi niku. Syekh Ahmad Marzuki niku ngimpi diajari Kanjeng Nabi nadomano uluhiyah. Napa niku Nabi? Diajari kali Kanjeng Nabi abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Terus selebihnya disuruh nambahi sendiri. Kesempatan berikutnya mimpi lagi ditagih Kanjeng Nabi, mana nandoman tambahan? Nandoman ajarannya Kanjeng Nabi dinandomkan, atau tambahannya dinandomkan. Ini artinya Syekh Ahmad Marzuki yang menulis kitab Aqidatul Awam itu diajari Kanjeng Nabi melalui mimpi. Mboten mungkin nek mboten asli Kanjeng Nabi mimpi berurutan sambung. Nggih kados mimpine Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih. Ya terus alam mimpi niku nggih wonten. Niki mengembangkan dari aqaid 50. Sing tiyang Jawa niku lari-lari damel pujian pun sering niku hafal melender niku. Ya terus yang disebut ijmalan sifate Gusti Allah secara global itu kita meyakini bahwa Gusti Allah itu mempunyai semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Wa jaizun alaihi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, dan Gusti Allah itu jaiz, wenang melakukan segala sesuatu maupun meninggalkan. Dan terus misalnya Gusti Allah tidak menjadi membuat alam, nggih mboten napa-napa niku sifat jaiz Gusti Allah. Jadi Gusti Allah tidak berkewajiban menciptakan alam ngoten mboten. Saat niki Bapak Ibu yang saya hormati ya, ada teori yang sedang menggejala di ajenge nggih mboten bisa niki nggih sudah 2, 3, 4 tahun yang lalu. Ada alam selain universe niki. Niki mulai enten pembuktian disebut universe reversal universe, disebut universe paralel. Dan terus di samping ada alam yang ada ruang dan waktu niki, ada alam yang lain. Dan terus ilmiah sudah mulai menangkap ada sinyal-sinyal indikasi benda, bahkan benda yang berasal dari alam lain. Luar biasa. Itu baru napa hipotesa. Tapi nggih utake wong nggih mboten napa-napa. Oh niku nggih syahadah kalau kita perhati. Mungkin mawon niku menjamah napa menika sifat jaiz Gusti Allah. Mohon. Kula semua bahas ilmu ini luar biasa.
Wat tafsil itu tadi definisi ijma, nggih, global. Nah, terus ada wajib Gusti Allah mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil Gusti Allah mempunyai sifat kekurangan. Dan jaiz Gusti Allah mengerjakan segala sesuatu maupun meninggalkan. Wa tafsilu tafsir an-na'rifa iku ing kita min dalika sae mengkon-mengkono maing barang dalil kang nujuaken alaihi atase ma apa dalilun bi'ainihi apa dalil bi'ainihi kelawan kahanane dalil. Yang diwak nun sewu nggih. Kula mboten siap, mboten poso. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud tafsil rinci niku napa? An-na'rifa, kita mengetahui dari segala yang ada di dalam ijma, di dalam global wau, mengetahui dalilnya dan bukti-buktinya. Niku rinci. Ya termasuk kalau saya cuplik kudrahi Gusti Allah mau. Caranya mendetailkan dalilnya dengan logika kita, bukan dengan melihat. Karena kita orang biasa. Nek Kanjeng Nabi saged, Nabi Musa saged. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Kanjeng Nabi napa Mi'raj saged bermuajahah kali Gusti Allah niku saged. Tapi kita manusia biasa belum. Insyaallah Bapak Ibu yang saya hormati nanti di surga. Allahumma amin. Jadi kaidahe ngoten. Nek ijmal niku ngoten secara keseluruhan, nek tafsil niku rinci masing-masing itu kita menikmati dalilnya itu seperti apa dan kahananya seperti apa. Luar biasa nikmatnya. Fal wajib utai wajib lahu kedue Gusti Allah taala isruna sifatan iku ana 20 sifatan apane sifate. Bi makna kelawan makna ana usah temene kelawan dulu layal khulu ora manjing fi akilin ing dalam akale wong akal. Apa adamu ittisofihi apa ora anane persifatane ta'ala Gusti Allah taala biha kelawan apa iki akal. Jados biha kelawan sifat wau. Jados yang disebut wajib, sifat wajib itu ada 20 sifat wajibnya Gusti Allah. Yang maknanya sifat wajib itu bisa dimasukkan akalnya manusia yang berakal tentang keberadaannya, dan sudah barang tentu dibalik dan tidak bisa dimasukkan akal manusia tentang ketidakadaannya. Ini Gusti Allah gak ono yo gak masuk akal, ngoten lho kan. Itu sifat mustahil. Nek sifat wajib nek Gusti Allah wujud iku masuk akal. Sebab dengan analogi semua yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Gusti Allah itu mengadakan tanpa bahan itu bisa. Apalagi nanti menghidupkan Yaumul Ba'ats yang sudah pernah dihidupkan, yang ada bahan tulang tu belulang. Bagi tiang-tiang sing pun jadi tulang belulang, mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi utuh. Allahumma amin. Jadi biasanya bantahan tiang kafir kan ngoten. Bagaimana dibangkitkan lagi? Padahal sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah. Lho niku lho diajari kali Quran. Jangankan yang sudah pernah dibuat, jangankan yang sudah ada bahannya meskipun tulang belulang, yang enggak ada bahannya, yang belum pernah dibuat itu Gusti Allah bisa menciptakan kita. Loh ini kan sangat logik ngoten lho. Cuman orang yang tidak punya hidayah aja yang membantah ngoten. Jadi keberadaan Gusti Allah itu sangat masuk akal. Hanya keberadaan tok lu. Nun sewu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ilmu berkembang, keberadaannya ini dipelajari oleh
ilmu itu teratur sekali. Loh, ini menguatkan ma'rifat tembani Gusti Allah. Bagaimana segala sesuatu yang teratur itu kok tidak ada yang mengatur misalkan. Nggih mboten masuk akal. Segala sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur. Loh, ini kan menguatkan logika kita. Dan terus kalau kita menggunakan logika, pasti menerima keislaman. Kanjeng Nabi itu mintanya orang Mekah ketika ditinggal hijrah itu hanya satu. Persilakan berpikir bebas. Jangan dikungkung pikiran ini. Kalau dikungkung ya nanti diarahkan, disesatkan pasti. Dibebaskan, oh iya ngono, nah gitu loh. Bapak Ibu yang saya hormati. Wala yusallimuhu lima yalzamu alaihi minal muhalati wal abatili. Wala yusallimuhu lan orang limo apa akal sehat mau ing sifat niki lima kurang barang yang jamu kan tetep apa alaihi ing atase sifat niki minal muhalati saking pira-pira perkara kang muhal wal abatil lan pira-pira perkara kang batil. Jadi logika ini tidak bisa menerima tentang ketidakadaannya dan tentang kebatilannya. Ada orang mengatakan Tuhan itu ada, oh batal itu nggak bisa itu. Nah ini kalau betul bisa diterima. Is pokoknya diwola-wali kan tadi. Kalau bisa menerima wajibnya, berarti tidak bisa menerima muhalnya, apa itu mustahilnya. Pun niki diungkap malih mustahil iku apa? Wal mustahilu ta mustahil alaihi anta Gusti Allah taala isruna sifatan aidon iku ana 20 sifatan apane sifate aidon halih malih. Lalu sifat mustahil Gusti Allah itu ada 20, kebalikan dari sifat wajib. Atau wujud itu ada, mustahil ada. Adam itu artinya ain, gaya ain nggih, mboten alim. Adam itu tidak ada. Jadi akal itu tidak bisa menerima kalau Gusti Allah itu tidak ada. Wahya utayo mustahil addadul isyrina iku lelawanane 20 al wajibat kang wajib lahu Gusti Allah. Jadi aksuhu napa nika perlawanannya. Sebab perlawanan itu kan tidak harus nek gak lor terus kidul, ngoten mboten. Nek gak lor mu nggih saged ngetan, saged ngulon. Ora kok nek gak laki-laki itu perempuan, tidak hanya begitu perlawanan. Ora kok nek gak kanan ku kiri kan mboten. Perlawanan itu yang napa nggih yang mboten pasangan, sing opposite bertentangan. Fa amal wajib wa namun wajib lahu Allah taala fa ya wajib al wujudu nomor 1 wujud wal qidam lan qidam wal baqa lan baqa wa mukhalafatul hawadisi lan nulaliani lil hawadisi maring perkara kang anyar wa qiyamuhu lan jumenenge Gusti Allah binafsihi kelawan dzati dhewe Gusti Allah wal wahdaniyatu lan wahdaniyah wal qudratu lan qudrah wal iradatu lan iradah wal ilmu lan ilmu wal hayatul hayat wa sama'u lan sama' wal basaru wal kalamu kalam wa qaluhu lan anane Gusti Allah qadiran kudat kang kuwasa wa qaluhu lan anane Gusti Allah muridan kudat kang menghendaki wa qaluhu lan anane Gusti Allah aliman kudat kang alim wa qaluhu lan anane Gusti Allah hayyan kudat kang gesang wa qaluhu lan anane Gusti Allah sami'an kudat kang midanget wa qaluhu lan anane Gusti Allah basiron kudat kang mirsani wa qaluhu lan anane Gusti Allah mutakaliman iku dat kang mutakalim kang wicanten. Jadi totali 20 itu saya kira di telinga kita sudah tidak aneh sebenarnya. Cuman saya ingin mengaturkan nanti detailnya rinci-rinciannya itu yang mungkin di antara kita ada yang belum pernah mendengar atau kalau sudah pernah mendengar menjadi kuat ilmu kita. Dan ketika ya ini ngaji sampai 1000 kali peribahasane gak loro gini.
Ilmu niku kalau belum tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu menjadi tambah kuat. Tambah kuat jadi keyakinan. Tambah yakin niku enten buktine ibadahnya tambah kuat. Ilmu keyakinan itu bisa menjadikan motivasi ibadah. Dados nun sewu saja kalau ibadah kita kelentam itu berarti ilmu keyakinannya lemah. Enggak percaya lo pasar ana wong dodol sego. Masya luwe ya mau berangkat ke pasar, enggak percaya. Tapi begitu yakin lo pasar ana dodol sego saya gak bisa masak. Wow, tengil langsung berangkat jalan lo pasar tombak sekul. Kan ngoten nggih. Terus nun sewu saja selagi kita itu semangat ibadah, wah ini ekspresi bahwa kita punya keyakinan yang kuat. Nek kita sedang lemes, sedang aras-arasan, niku tandane yang kusul iman. Tandane iman kita berkurang. Iman itu kan tambah nggih kurang. Ketika tambah itu semangat ibadah. Ya ngopo mboten semangat wong. Kita itu berjuang hanya 63 tahun ukuran Kanjeng Nabi. Nah ini dimulai baleke niku 10 tahun misalnya hanya 52 tahun. Terus kita dijazak, dibalas salawasi. Dari segi waktu balasan itu mboten seimbang belas. Jadi kalau kita dibalas dijazak oleh Gusti Allah dimasukkan surga, itu bukan karena ibadah kita. Terlalu kecil ibadah kita itu. Itu fadl Gusti Allah, keutamaan Gusti Allah, saking sayangnya Gusti Allah kaulane itu. Begitu nurut perintah Gusti Allah langsung dijanjeni basyira, diberikan berita gembira. Seperti Pak Tani niku lho dereng panen niku pun bahagia. Persis kita. Kita belum panen mendapatkan jazanya Gusti Allah secara real. Mulai panen kan mulai sedo, mulai meninggal itu mulai panen. Jadi Pak Tani sebelum ani-ani kok sudah bahagia ya karena yakin akan panen. Seperti kita. Kenapa kita bahagia? Karena kita yakin akan panen. Jangan mau dibawa nafsu. Nah, itu suara nafsu, suara setan tuh harus berjuang. Kita harus tetap mengalahkan nafsu dan setan itu. Terus sifat wajib Gusti Allah, insya Allah niki dirinci satu persatu ya. Konten 20 itu yang kita sudah paham wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi sampai ilakhirihi. Kemudian wa amma adzatuha anapun utawi kebalikane al isruna iku 20 al mustahilatu kang disebut sifat muhal alaihi ta'ala atas Gusti Allah taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menambahkan sesuatu yang barangkali kita ada yang ada yang kurang pas gitu memahami tentang keberadaan alam dan seisinya, karena kita tadi sudah menyentuh alam. Jadi ketika kita dijadikan oleh Allah untuk memimpin alam, Gusti Allah ini memberikan amanah kepada manusia untuk memanage, untuk mengatur alam dan seisinya. Karena Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin. Jadi jangan dibayangkan hanya dunia saja. Kalau kita mampu ke planet yang lain, dadanya di sana ada manusia, ya itu menjadi objek hukum kita juga. Rahmatan lil alamin. Nah, sing dipelajari manusia, kula matur tadi, itu hanya dua di dalam alam yang diciptakan oleh Gusti Allah, dan alam ini diwadahi dalam ruang dan waktu.
Gusti Allah menciptakan alam dan seisinya niku diwadahi dalam dimensi ruang atau alam ruang dan digabungaken kali alam waktu, ruang, dimensi waktu. Ini ruang niki kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu planet bumi ini ke planet yang lain. Sudah dilalui oleh manusia ke bulan misalkan. Ke Mars sudah mulai ada barang yang bisa ditaruh di sana meskipun orang belum. Ini wadahnya berupa ruang, ini kita diberi keleluasaan untuk bergerak. Tapi wadah yang lain disebut waktu itu kita tidak bisa. Kita harus hanya mengikuti perjalanan waktu dari detik ke detik itu. Kita tidak bisa, aku mau melum waktu, aku pengen menengahi, nggak bisa. Apalagi kita pengen mundur, nggak bisa. Inilah kekuasaan Gusti Allah untuk memaksa makhluknya untuk mengikuti waktu itu. Dan itulah yang dipelajari oleh akal manusia. Di dalam wadah, ruang, dan waktu. Terus syai'unnya itu apa? Sesuatu yang dipelajari itu apa? Di dalam ruang dan waktu itu. Ada dua. Materi dan energi. Materi itu nggih benda niki kertas, nopo mawon sing kita bisa sentuh, itu materi, mal. Nah, energi itu apa? Energi itu dikiasakan dalam bentuk keseharian kita, amal. Dados yang dipelajari di semua perguruan tinggi dan semua lembaga penelitian itu hanya dua tadi. Ada materi, ada energi. Energi itu apa? Energi itu nggak amal kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan amal. Kita diberikan kapasitas kemampuan dalam dimensi ruang ini, dalam tenggone alam ruang ini. Kalau terus digabungkan kali alam waktu berjalan, kita lepas kemampuan energi kita menjadi amal. Dan di dalam bahasa fisikanya itu ada materi dan energi. Tidak ada yang lain. Kulo panjenengan menjadi pintar sekarang saja. Kalau selama ini belum memahami seperti itu, nuwun sewu saja. Jadi kita semua mendelegasikan putra putri, cucu sampai sing dipelajari, yaitu nggak ada yang lain. Nah, yang terpenting itu bukan amal, yang terpenting itu amal. Yang terpenting bukan materi, tapi yang terpenting itu energi kita. Kita lepaskan itu loh untuk apa? Niki kesalahan dunia terlalu banyak menjadikan referensi itu materi, bukan energi. Menjadikan ukuran itu amal, bukan amal. Padahal amal itu kan enten etika loh. Etika mboten didelok tenggone saintifik niku. Sing didelok niku donyane wong iki duwe pangkat dhukur nek wis duwe donya akeh. Itu contohnya. Itulah disebut konsep materialisme. Terus tumbuh kapitalisme. Kapitalis ini kita mendengarkan prinsip kapitalisme barat niku nggih niku. Prinsip kehidupannya baik dalam politik, ekonomi, apa mawon itu berdasarkan pada materi. Niku kesalahan besar ngoten lho. Orang Islam, orang religius harus bisa merubah. Niki ngapunten selipan tapi ke penting. Ya, terus kita sekali lagi harus kembali konsentrasikan yang kita kuatkan itu perbuatan kita. Wondene mal itu hanya titipan bagaimana supaya amal kita baik.
Sebab mangkin iku awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Pertama sing dihisab Gusti Allah niku salat. Salat niku bagian dari amal. Ngoten nggih. Mohon maaf niki menjadi napa nggih dasar pemikiran yang sangat mendasar, sangat penting kita harus pahami supaya kita itu tidak napa nggih terhadap dunia niki lho tidak terlalu kasengsem. Kita konsentrasi itu numpuk kebaikan amal yang kita perlukan. Oh enggak ada cerita ayah konco kula niku ketika gerahan diduki daharan jawabe nopo aku ora butuh ngono kuwi ngoten. Niku menunjukkan wis ora butuh dunya. Sing dibutuhkan itu kedekatan Gusti Allah, amal zikir ngoten. Pun Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah ada ting. Jadi itulah pagi ini yang bisa kita napa menika telaah, kita mengenal sifat wajibnya Gusti Allah, sifat mustahilnya meskipun gemblengan, dan sifat jaiznya Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Kula nyuwun ngapunten bilih wonten kelepatan, bilih wonten boten ijone kula matur. Allahumma fiqh lam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.